Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana bisa di dunia ini ada hewan sebesar gajah? Seekor makhluk yang beratnya bisa mencapai 6 ton, telinganya selebar kipas raksasa, dan belalainya seperti pipa air hidup. Mengapa gajah bisa tumbuh sebesar itu, sedangkan sebagian besar hewan lain jauh lebih kecil? Apakah hanya karena faktor genetik, atau ada alasan yang lebih dalam di balik ukuran tubuhnya yang luar biasa? Jawabannya ternyata jauh lebih menarik dari sekadar karena memang begitu. Ukuran tubuh gajah adalah hasil dari jutaan tahun proses evolusi, adaptasi lingkungan, dan strategi bertahan hidup yang luar biasa cerdas dari alam. Mari kita telusuri bersama perjalanan panjang dari nenek moyang gajah hingga menjadi raksasa lembut seperti yang kita kenal sekarang. Gajah termasuk dalam kelompok besar mamalia yang disebut Proboscidea. Kelompok yang dulu memiliki lebih dari 100 spesies berbeda. Sebagian besar dari mereka telah punah, termasuk memos berbulu yang hidup di daerah dingin, dan mastodon yang dulunya mendiami hutan Amerika. Yang tersisa sekarang hanya 3 jenis gajah. Gajah Afrika dataran, gajah Afrika hutan, dan gajah Asia. Mereka adalah hasil dari seleksi alam yang panjang. Mereka yang mampu beradaptasi, bertahan hidup, dan berkembang biak di lingkungan yang keras. Hewan besar lebih sulit diserang, lebih kuat menahan panas, dan bisa menjelajah jauh untuk mencari makanan. Dalam kasus gajah, tubuh besar memberi banyak keuntungan sekaligus. Bayangkan, hidup di sabana Afrika yang luas. Di sana, panas bisa membakar kulit, dan predator seperti singa selalu mengintai. Seekor hewan kecil akan mudah diterkam atau mati karena kekurangan air. Tidak ada predator alami yang berani menghadapi gajah dewasa secara langsung. Bahkan singa pun lebih memilih menghindar. Tapi seekor gajah, tubuhnya yang besar, membuatnya tidak mudah ditaklukkan oleh siapapun. Ukuran besar juga memungkinkan gajah mengonsumsi makanan dalam jumlah besar. Seekor gajah bisa makan hingga 200 kg daun, rumput, dan batang pohon setiap hari. Dan dengan belalai panjangnya, ia bisa menjangkau daun-daun tinggi, menggoyang dahan besar, atau bahkan mencabut pohon kecil. Tubuh besar memerlukan energi besar, dan alam telah memberinya alat yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan itu. Selain itu, tubuh besar membantu gajah dalam mengatur suhu tubuhnya. Di daerah panas seperti Afrika, hewan kecil akan cepat kehilangan cairan dan mudah kepanasan. Sementara gajah, dengan massa tubuhnya yang besar, kehilangan panas lebih lambat. Dan ketika panas mulai menumpuk, ia cukup mengibaskan telinganya yang lebar. Pembuluh darah di balik kulit tipis telinganya membantu membuang panas ke udara. Tapi, gajah bukan satu-satunya hewan besar di bumi. Mari kita lihat perbandingan dengan beberapa raksasa lain di dunia hewan. Pertama, badak. Badak juga besar, bisa mencapai 2 ton, tapi masih kalah jauh dibandingkan gajah. Perbedaannya, badak hidup dengan cara berbeda. Mereka soliter, lebih banyak bergantung pada kekuatan dan kulit tebal untuk bertahan, bukan pada ukuran ekstrim. Mereka tidak butuh tubuh sebesar gajah karena tidak menghadapi predator dalam jumlah besar seperti di sabana terbuka. Kemudian, ada kuda Nil. Tubuhnya besar dan berat, tapi sebagian hidupnya dihabiskan di air. Air membantu menahan berat tubuhnya, sehingga tidak perlu evolusi membentuk tulang sekuat gajah darat. Gajah harus menopang seluruh beratnya setiap saat di daratan. Karena itu, tulang dan kakinya berevolusi menjadi tiang-tiang kokoh layaknya pilar batu. Lalu, kalau kita pergi ke laut, kita akan menemukan makhluk yang jauh lebih besar lagi. Paus biru, raksasa sejati planet ini. Seekor paus biru bisa mencapai panjang 30 meter dan berat lebih dari 150 ton. Namun, alasan paus bisa sebesar itu berbeda dengan gajah.
Air laut menahan gaya gravitasi, memungkinkan tubuh sebesar apapun untuk tetap melayang. Tanpa air, tubuh sebesar itu akan hancur di bawah beratnya sendiri. Itulah sebabnya hewan terbesar di bumi tidak hidup di darat, melainkan di lautan. Jadi, meskipun gajah bukan makhluk terbesar di dunia, ia adalah hewan darat terbesar yang masih hidup. Dan untuk bertahan di daratan, ukuran tubuhnya adalah kompromi antara kekuatan, daya tahan, dan kemampuan bergerak. Tubuh besar juga berperan penting dalam perjalanan hidup gajah. Seekor anak gajah lahir dengan berat sekitar 100 kg dan butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dewasa. Pertumbuhan yang lambat ini diimbangi dengan umur yang panjang. Gajah bisa hidup lebih dari 60 tahun di alam liar. Dan dengan umur panjang, mereka bisa membentuk kelompok sosial yang kompleks, belajar dari pengalaman, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda empati serta ingatan jangka panjang yang luar biasa. Namun, ukuran besar juga punya kelemahan. Sudah dijelaskan juga di video sebelumnya. Tubuh besar berarti butuh makanan dan air dalam jumlah besar setiap hari. Ketika musim kemarau datang dan sumber daya menipis, gajah harus berjalan puluhan kilometer untuk bertahan hidup. Bagi hewan kecil, ini mungkin tidak masalah. Tapi bagi gajah, kelaparan bisa berarti bencana besar. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim dan perusakan habitat telah membuat gajah harus berjuang lebih keras dari sebelumnya. Mereka bukan hanya simbol kekuatan alam, tapi juga simbol betapa rapuhnya keseimbangan kehidupan di bumi. Karena semakin besar tubuh, semakin besar pula tanggung jawab alam untuk menopangnya. Kalau kita lihat dari sudut pandang evolusi, ukuran besar pada hewan sering muncul ketika kondisi lingkungan mendukungnya. Dalam biologi, ini disebut aturan Kopp, yaitu kecenderungan spesies untuk berevolusi menjadi lebih besar seiring waktu selama sumber daya memungkinkan. Namun, jika lingkungan berubah dan makanan berkurang, ukuran besar bisa jadi kerugian. Itulah mengapa banyak hewan raksasa purba seperti mamus atau megatherium akhirnya punah ketika iklim berubah drastis. Gajah adalah salah satu yang berhasil beradaptasi. Mereka mengecil sedikit dibanding nenek moyangnya, tapi tetap mempertahankan bentuk besar yang efisien. Di beberapa tempat, bahkan muncul gajah kerdil. Seperti di pulau-pulau di Mediterania pada masa lalu, hasil evolusi terbalik karena keterbatasan ruang dan makanan. Fenomena ini disebut island dwarfism, atau penyusutan ukuran tubuh di pulau kecil. Contoh nyata betapa eratnya hubungan antara tubuh dan lingkungan. Jadi, mengapa gajah besar? Karena ukuran itu adalah jawabannya terhadap tantangan hidup di bumi. Ia besar agar bisa menakuti musuh, menjangkau makanan, bertahan di panas, dan melindungi kelompoknya. Ia besar karena alam menuntutnya demikian. Dan karena hanya yang besar, kuat, dan cerdaslah yang bisa bertahan di kerasnya kehidupan liar. Namun, ukuran itu juga membuatnya mudah terlihat, mudah diburu, dan sulit bersembunyi dari manusia. Ironisnya, di zaman modern ini, ancaman terbesar bagi raksasa lembut ini bukan lagi singa atau kelaparan, tapi manusia. Maka, mungkin kita harus belajar dari gajah, bahwa kekuatan sejati tidak hanya soal besar dan kuat, tapi juga tentang keseimbangan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk hidup selaras dengan alam. Karena pada akhirnya, di dunia yang terus berubah ini, yang bertahan bukanlah yang paling besar, melainkan yang paling mampu beradaptasi, seperti gajah, raksasa yang sabar, tenang, dan bijak. Apakah kamu masih menganggap ukuran besar itu sekadar kebetulan? Atau mungkin sekarang kamu melihatnya sebagai bentuk kecerdasan alam yang luar biasa? Bagaimana setiap makhluk, sekecil semut hingga sebesar gajah, memiliki alasan tersendiri untuk menjadi seperti dirinya sekarang.
Dan begitulah kisah tentang bagaimana seekor gajah bisa sebesar itu. Sebuah kisah panjang tentang kekuatan, evolusi, dan kebijaksanaan alam yang membuat kita, manusia, seharusnya lebih belajar menghargai kehidupan di sekitar kita.